Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Raya Kuru dengan NIM S1 S122079. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data, video keempat, kali ini saya akan menjelaskan slide mengenai stacks, queues, and decks. Nah, untuk video kali ini itu ditugaskan hanya pada penjelasan bagian stacks-nya. Nah, untuk overview-nya di sini ada stacks atau tumpukan, kemudian queues atau antrian, dan double-ended queues atau antrian yang berujung double atau berujung ganda. Nah, langsung saja kita bahas di stacks atau tumpukan. Nah, stack is a collection of objects that are inserted and removed according to the last in, first out, atau biasa disebut dengan LEFO principle. Nah, tumpukan ini yaitu kumpulan objek yang dimasukkan dan keluarkan dengan metode last in first out. Last in first out ini yaitu yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Nah, a user may insert object into a stack at any time, but may only access or remove that most recently insert object that remains at the so-called top of the stack. Nah, maksudnya itu penggunanya atau user dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan anytime atau kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan dari objek yang tersisa, yang disebut top atau paling atas dari tumpukan tersebut. Nah, two operations are defined on a stack, yaitu ada dua operasi yang didefinisikan pada stack ini, yaitu yang pertama push, yaitu untuk menginsert atau memasukkan informasi ke dalam sebuah stack. Kemudian ada pop, ya pop ini retrieving information from the stack, yaitu pop ini bisa dibilang seperti mengambil informasi dari tumpukan. Pop juga biasa disebut untuk menghapus. Nah, untuk contohnya itu sini internet browser store the address of recently visited sites in a stack. Each time a user visits a new site, the address is pushed onto the stack. The browser allows the user to pop back to previously visited sites using the back button. Nah, contohnya pada browser internet menyimpan alamat situs yang baru-baru dikunjungi dalam daftar tersebut. Nah, setiap kali pengunjung mengunjungi situs yang baru, alamatnya akan dikirim ke stack. Nah, browser ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pop kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol kembali atau tombol back. Nah, kemudian kedua yaitu text editor usually provide an undo mechanism that cancel recent editing operation and refers to former state of a document. This undo operation can be accomplished by keeping text change in a stack. Nah, contoh lainnya itu pada text editor biasanya menyediakan mekanisme undo, yaitu undo ini fungsinya untuk mengembalikan tampilan ke step yang sebelumnya.
Misalnya kalau biasa di shortcut itu biasa namanya di Ctrl Z. Nah, undo ini membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen yang sebelumnya. Nah, operasi undo ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks di dalam stack tadi. Nah, kemudian the stack abstract data types. Nah, untuk stack pada tipe data yang abstrak, yaitu di sini yang pertama, formally a stack is an abstract data type atau ADT such that an instance S supports the following two methods. Nah, yang ini yaitu secara formal stack itu tumpukan data yang abstrak. Nah, sehingga instance S-nya ini mendukung dua metode yang push dan pop tadi. Misalnya di sini s.push yaitu menambahkan atau add element E to the top of the stack S, yaitu menambahkan elemen E ke bagian atas di topnya dari stack S. Kemudian spop yaitu meremove dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan X, ya. Remove and return to the top element from the stack S. Nah, biasanya terjadi error jika tumpukannya kosong. Jadi ketika kita pop sampai stacknya kosong, ketika kita pop lagi maka akan terjadi error karena di dalam stacknya itu atau listnya atau tumpukannya itu sudah kosong. Kemudian, additionally, let us define the following SSR methods for confinement. Yaitu di sini ada stop. Nah, ini tuh mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan S, ya. Return a reference to the top of element of stack without removing it. Nah, top ini dia seperti memunculkan nilai paling atas dari sebuah tumpukan itu atau stack itu. Nah, ini bisa terjadi error ketika stacknya itu kosong. Nah, kemudian s.isEmpty. Nah, ini return true if stack S does not contain any elements. Nah, isEmpty ini bernilai true atau bernilai benar jika stack S tidak terdapat elemen apapun. Artinya stack S ini kosong. Jadi isEmpty itu bernilai true. Kemudian di sini ada len S. Nah, ini fungsinya itu return the number of the elements stack S. In Python, we implement this with the special method __len__. Nah, len ini sebagaimana sama seperti pada list, yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam stacknya. Nah, jumlah elemen maksudnya dari panjang datanya. Nah, untuk di Python diimplementasikan dalam metode khusus yaitu __len__. Kemudian yang terakhir, by convention we assume that a newly created stack is empty and that there is no a priori bound on the capacity of the stack. Elements added to the stack can have arbitrary type. Nah, maksudnya itu berdasarkan konvensinya, by convention, kita dapat mengasumsikan bahwa tumpukan yang baru dibuat itu kosong. Nah, tidak ada batasan a priori pada kapasitas di tumpukannya. Nah, untuk itu elemen yang ditambahkan ke dalam stack dapat memiliki sembarang tipe data.
Nah, untuk di sini ada contohnya. Ini ada operation, label operation, kemudian return value-nya, dan stack contents-nya. Di sini misalnya operation-nya ini, di sini awalnya itu mulainya kita bikin misalnya stack dengan nama S. Nah, untuk operation S push dalam kurung 5, maka itu return value-nya itu tidak ada karena kita menambahkan 5 ke dalam stack contents-nya. Maka di sini output stack contents-nya itu ada 5. Kemudian S push 3. Nah, menambahkan 3 lagi ke dalam stack-nya. Kemudian akan dihitung len S, yaitu jumlah elemen dari S-nya atau panjang datanya itu ada 2, 5 dan 3. Kemudian S pop. Pop berarti menghapus data atau elemen yang paling atas, yaitu 3. Jadi stack contents-nya di sini sisa 5. Kemudian dicek s.is empty. Apakah S-nya ini kosong atau tidak. Nah, di sini return value-nya itu bernilai false karena stack contents-nya ini tidak kosong, ya masih ada angka 5 karena yang di pop tadi hanya angka 3, jadi stack contents-nya ini ada 5. Kemudian S pop, nah return value-nya 5 karena di sini diambil konten yang 5 tadi atau elemen 5 tadi. Nah, kemudian setelah di pop 5 itu stack contents-nya bernilai kosong. Nah, kemudian di sini dicek s.is empty. Ini bernilai true karena stack-nya itu sudah kosong. Kemudian s pop untuk mengambil nilai paling atasnya itu dia error karena tidak ada yang bisa diambil karena elemennya tadi sudah kosong. Nah, stack contents-nya di sini kosong. Kemudian diulangi lagi S push 7, maka 7 akan ditambahkan ke dalam stack. Kemudian S push 9. Nah, 9 juga ditambahkan ke dalam stack-nya. Kemudian S stop. Nah, S stop ini dia mengambil atau mereturn elemen yang paling atas atau di top-nya tanpa menghapus. Beda dengan S-pop tadi. Kalau S-pop dia menghapus, kalau top dia hanya menampilkan elemen paling atas dari stack tadi. Nah, di sini return value-nya 9 dengan elemen atau stack contents-nya itu 7, 9. Kemudian S push 4 berarti tambahkan lagi 4. Kemudian dihitung len S. Nah, ketika sudah di push 4 tadi, elemennya itu ada 3, 7, 9, dan 4. Nah, maka ketika dihitung len S, maka return value-nya itu ada 3 dengan isi konten 7, 9, dan 4. Kemudian S pop, yaitu mengambil data paling atas, yaitu 4, maka sisa stack contents-nya ada 7, 9. Kemudian push 6, maka menambahkan 6, jadi isinya itu ada 7, 9, 6. Kemudian push 8, maka akan ditambahkan lagi 8 menjadi 7, 9, 6, 8. Kemudian S pop 8, pop berarti menghapus atau mengambil, maka return value-nya itu 8 dan sisa stack contents-nya itu adalah 7, 9, dan 6. Kemudian selanjutnya adalah simple array based stack implementation. Nah, implementasi stack berbasis array yang sederhana. Di sini ada sebuah tabel di mana terdapat stack method dan realization with Python list. Nah, ini stack method dan ini untuk Python listnya. Untuk S push
itu sama seperti lappend atau list append yaitu sama-sama menambahkan elemen ke dalam stack dan listnya. Kemudian spop sama seperti spop pada list, dan stop itu kalau pada list dia seperti mengambil indeks list yang paling akhir. Jadi di sini L kurung siku min 1 menandakan indeks paling akhir. Yang di stack merupakan indeks paling atas dari tumpukan tadi, dari stack tadi. Kemudian S is empty. Di sini kalau pada list sama dengan len L sama dengan 0, artinya listnya kosong. Kemudian len S sama seperti len pada list. Nah, untuk itu di sini we will use an adapter design pattern to create stack ADT using a list. Nah, kita itu dapat menggunakan pola desain adaptor untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar, menggunakan list. Nah, the adapter design pattern applies to any context where we effectively want to modify an existing class so that its method matches those of a related but different class or interface. Nah, pola desain adaptor berlaku untuk konteks apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan kelas atau interface yang terkait, tetapi terdapat perbedaan. Nah, as an example, we will implement a stack using Python list. Nah, sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan stack menggunakan list pada Python. Nah, we will define a new exception empty which is more appropriate for an empty stack than index error arise for an empty list. Nah, kita itu akan mendefinisikan pengecualian atau exception baru sebagai empty yang mana lebih sesuai untuk empty stack daripada index error yang dimunculkan untuk list kosong. Ini ada contohnya, misalnya di sini itu kotak list, kemudian di sini misalnya list append, itu berarti memasukkan atau menambahkan, kemudian lpop itu berarti menghapus atau mengeluarkan. Nah, di sini ada contoh untuk bagian stacknya dan kita akan mencontohkannya pada Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah buat sebuah file. Nah, kita akan buat seperti ini. Yang pertama itu kita buat kelas empty exception. Ini karena exception maka kita gunakan pass. Kemudian selanjutnya kita buat kelas array stack. Lalu kita buat fungsi definite. Def in itself self data.
Datanya berbentuk list kosong. Kemudian untuk len-nya kita buat fungsi def_len return len self data. Kemudian dibuat def is empty return untuk len self data sama dengan kosong. Setelah itu untuk push self, kemudian parameternya di sini misalnya e. Nah, untuk push self data append e. Setelah itu untuk fungsi top def top self dicek terlebih dahulu jika self is empty maka raise empty. Untuk pesannya di sini stack is baik. Lanjut, setelah empty kemudian di return self data di list -1, indeks -1. Nah, setelah itu fungsi pop def pop self di sini dicek kembali. Kita copy saja dari sini. Nah, di sini returnnya self data dot pop. Oke, kemudian yang terakhir itu fungsi string. Sini kita return
join diselesaikan sebagai string self data. Tambahkan dengan oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk di sini kita inisialisasikan array stack-nya sebagai s sama dengan array stack. Kemudian s push 1 misalnya. Kemudian kita tambahkan lagi s push 2, lalu kita print length-nya, atau kita mau lihat panjang datanya. Print stack length sama dengan panggil fungsi len s. Setelah itu ditampilkan s-nya, print s lalu kita pop print pop sama dengan s.pop. Setelah itu di sini dicek stack empty. Kita print is stack empty. Di sini kita cek s is empty. Nah, untuk itu kita coba run. Nah, untuk di sini ketika di push 1 dan 2, maka isi dari stack s-nya itu ada 1, 2. Nah, untuk length-nya itu 2, panjang datanya 2, kemudian s-nya nilainya itu ada 1 dan 2. Kemudian ketika di pop 2, itu berarti cuma 2-nya saja yang diambil. Nah, berarti dalam listnya itu atau dalam stack-nya itu masih terdapat satu elemen, yaitu 1. Maka ketika dicek is stack empty, apakah stack-nya kosong, maka ini ada bernilai false karena stack-nya itu masih ada elemennya atau tidak kosong. Seperti itu. Kemudian di sini di pop kembali, lalu kembali dicek apakah stack-nya empty. Kemudian ditampilkan kembali stack-nya, lalu di sini di push
7 dan push 9. Misalnya di sini saya push 3 dan push 4. Kemudian untuk top elemennya, kita kopikan ini, top elemen berarti di sini S top. Kemudian kita coba tambah push lagi, push 5, push 6. Kemudian di print kembali S-nya. Kita jalankan. Nah, di sini tadi ketika di sini ketika di pop 1, maka empty-nya itu yang tadinya sisa 1 menjadi kosong karena elemen satunya itu sudah di pop kembali atau sudah dihapus. Kemudian di sini dicek apakah stacknya kosong. Nah, maka stacknya bernilai true karena stacknya sudah kosong. Nah, bisa dilihat ketika di print kembali S-nya, maka akan bernilai kosong karena di sini sudah terpop semuanya. Kemudian untuk ketika sudah di-push kembali 3 dan 4, maka top elemennya ini adalah 4 karena 4 yang paling terakhir ditambahkan. Oh ya, di sini kita kembali print S-nya. Nah, ketika kemudian ditambahkan yaitu 5, 6, 3, dan 4, maka yang ada di S untuk nilai akhir dari S-nya adalah 34, 56, 34. Nah, seperti itu untuk stack yang berbasis list pada Python. Kemudian selanjutnya ada analyzing the array-based stack implementation, yaitu menganalisis implementasi stack berbasis array. Nah, yang pertama yaitu the implementation for top is empty and len function use constant time and worst case. Maksudnya adalah implementasi bagi fungsi top is empty dan fungsi len itu menggunakan waktu konstan, dan untuk kasus yang worst atau bisa dibilang kurang efisien. Kemudian the all one time for push and pop are immortized bound but can be on in the worst case when an operation caused the list to resize its internal array. Nah, maksudnya untuk waktu O1 untuk push dan pop yaitu batas diamortisasi, namun bisa menjadi ON dalam kasus kurang efisien jika operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Nah,
The space usage for a stack is ON. Nah, pengguna ruang untuk stack adalah ON. Nah, it is more efficient in practice to construct a list with initial length, and that is to start with an empty list and append an items, even though both approaches run in odd time. Nah, dalam praktiknya, itu akan lebih efisien jika membuat daftar atau list yang panjangnya berawal dari N daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan N item meskipun kedua pendekatannya berjalan dalam waktu ON. Nah, seperti di sini, misalnya operationnya ini push E, maka running time-nya itu O1 sekian-sekian. Kemudian spop yaitu O1 sekian-sekian, tapi untuk stop dia O1, kemudian is empty O1 dan len S O1. Untuk tanda bintang ini maksudnya dia amortized, yaitu di batas amortisasi maksudnya. Setelah itu di sini ada reversing data using a stack. Reversing data itu maksudnya mengembalikan data menggunakan stack. Oke. Nah, as a consequence of the last in first out protocol, a stack can be used as a general tool to reverse a data sequence. Nah, sebagai konsekuensi dari last in first out, tumpukan dapat digunakan atau stack dapat digunakan sebagai alat atau tools untuk mengembalikan data sequence. Nah, untuk contohnya, sini example printing lines in a file in reverse order. Nah, mencetak baris atau memprint ke dalam file dalam urutan terbalik. Kemudian reverse the elements of a list using a stack. Nah, kemudian yang kedua mengembalikan elemen list menggunakan stack. Dan yang ketiga yaitu reversing the order in which elements are stored in a stack, yaitu mengembalikan urutan elemen yang dimana disimpan dalam stack. Maka kita akan contohkan kembali ke Visual Studio Code. Yang ini saya akan blok terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya akan buat reversing data using a stack. Misalnya sini reversing data using a stack. Oke. Di sini dibuat fungsi baru
def reverse file name, kemudian kita ambil fungsi array stack, lalu untuk original open file name-nya. Setelah itu for line in original as push line rstrip dalam kurung \n di restrip, kemudian original kita close. Setelah itu untuk output kita inisialisasikan sama dengan open file name kemudian inisialisasikan sebagai w, lalu buat kondisi while not s is empty, maka output write as pop. Ditambah \n, kemudian output close. Nah, setelah itu kita buat untuk filenya sama dengan open, misalnya di sini untuk inisialnya sriraya.txt, parameter w, lalu file write I'm going home, misalnya dalam bahasa Indonesia saya pulang ke rumah. Kemudian file write hari ini adalah hari libur. Di sini ditambahkan dengan \n untuk membuat baris baru. Kemudian di sini file close
Kemudian kita panggil fungsi reverse file pada sriraya txt. Kita save, kemudian kita jalankan. Baik, setelah kita run di sini, saya akan buka di foldernya struktur data. Sini ada PyCharts. Nah, kita buka file sriraya tadi ke Visual Studio Code. Nah, dan ini dia outputnya ya, seperti ini reverse file. Saya pulang ke rumah dan hari ini adalah hari libur. Oke, kita close. Setelah itu di sini ada matching parenthesis untuk di Python, yaitu artinya tanda kurung yang cocok, yang matching. Nah, di sini we perform a left to right scan of the original sequence using stack S to facilitate the matching of grouping symbols. Nah, di sini kita akan lakukan pemindaian dari kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan stack S untuk memfasilitasi pencocokan simbol dari grouping atau pengelompokan. Kemudian each time we encounter an opening symbol, we push that symbol onto S. Nah, setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita akan menemukan simbol ke S. Nah, each time we encounter a closing symbol, we pop a symbol from the stack S, assuming S is not empty, and check that this forms a valid pair with the corresponding opening symbol. Nah, jadi setiap kali kita menambahkan simbol penutup, maka kita memunculkan simbol dari stack S dengan asumsi bahwa stack ini tidak kosong dan memeriksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Nah, if we reach the end of the expression and the stack is empty, then the original expression was properly matched. Nah, jika kita sudah mencapai akhir dari ekspresi dari stack yang kosong dan stacknya kosong, nah maka ekspresinya sudah cocok atau match. Runtime complexity is ON. Nah, kompleksitas runtime-nya itu ON. Nah, expression having n characters will make n calls to push and n calls to pop. Nah, these calls run in ON time. Kemudian selection of possible delimiters has fixed size providing constant time for comments C in lefty righty index C. Nah, untuk ekspresi yang memiliki n karakter dan menghasilkan n panggilan push dan n panggilan ke pop. Nah, panggilan ini dijalankan dalam waktu ON. Kemudian pemilihan pembatas yang mungkin memiliki pengukuran tetap dan menyediakan waktu konstan untuk perintah C lefty dan righty index C. Untuk contohnya ada di sini.
Nah, untuk itu bagian reverse-nya saya akan blok terlebih dahulu. Lalu kita akan buat di sini fungsi isMatch parameternya xpr, baik untuk lefty sama dengan kurung, kemudian kurung kurawal, lalu kurung siku. Nah, untuk righty sama dengan kemudian diimport s sama dengan array stack for c in expr if c in lefty s push c. Kemudian else if c in righty if s is empty return false. Kemudian if righty index c tidak sama dengan lefty index s pop, maka return false. Oke, kemudian return s is empty. Nah, setelah itu kita buat inisialisasi expr 1 sama dengan kita ikuti pada contohnya yang ini, kurung siku 5 tambah x kurang y tambah z dibalas dengan kurung kurawal, lalu kita cek print isMatch
XPR. Oke. XPR 1. Kemudian untuk XPR 2 sama dengan ini, sama di sini disesuaikan kurung siku, lalu ini print kembali XPR 2. Kita coba jalankan. Nah, di sini untuk XPR satunya ini bernilai false karena tidak match antara yang lefty-nya itu menggunakan kurung siku, sementara righty-nya atau yang paling kanan itu menggunakan kurung kurawal sebagai penutupnya, maka ini bernilai false. Nah, kemudian untuk XPR 2 dia itu untuk lefty-nya kurung siku dan righty-nya juga kurung siku, jadi match, maka bernilai true. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah matching text in a markup language. Nah, a joining code demonstrates the use of text in checking for matching text in a HTML or HTML document. Nah, ini biasanya kode yang bersebelahan menunjukkan penggunaan stack dalam pemeriksaan tag yang cocok dalam dokumen HTML. Untuk itu, di sini saya akan contohkan kembali. Ini kita blok, kita clear. Oke. Oops. Oke. Nah, di sini kita buat fungsi def is match HTML raw. Nah, di import s sama dengan array stack, lalu inisialisasikan j sama dengan raw.find open tag. Kemudian buat kondisi while j tidak sama dengan min 1, maka k sama dengan raw.find class tag
J plus 1. If K sama dengan min 1, maka print invalid tag, returnnya false. Lalu tag sama dengan row J plus 1 banding K, kemudian if not tag starts with slice, maka S push tag, kemudian else if S is empty, maka if S is empty, maka outputnya print stack is empty, nothing to match with. Kemudian return false. Setelah itu if tag indeks ke-1 sampai akhir itu tidak sama dengan S pop, maka print tag mismatch. Tag di return false. Setelah itu J sama dengan row find K plus 1. Sini di return S is empty. Lalu di sini kita panggil fungsi isMatch HTML body
kemudian center, H1, the little boat. Kita buat H1 juga, sini H1, untuk judulnya di sini the little boat. Kemudian H1 ditutup, lalu center ditutup, kemudian bodinya ditutup. Kita coba panggil. Oh, belum. Coba kita buat P.
Baik, jika sudah diketikkan, misalnya ini untuk contoh tag-tag HTML-nya, kita jalankan. Nah, ini bernilai true. Oke, jadi seperti itu untuk yang bagian match tag HTML. Sini kita buka blognya. Nah, baik, untuk video kali ini mengenai stack pada Python dan implementasinya yang berbasis list. Mungkin untuk video penjelasannya cukup sekian, lebih dan kurangnya dimaafkan. Saya Sri Raya Puru. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.